Oke guys, halo, kembali lagi di channel Kandang Modal Nekat. Pagi ini saya akan memberikan informasi, berbagi pengalaman saya tentang bagaimana caranya untuk menetaskan telur mentok lewat mesin penetas telur atau inkubator ya. Tapi sebelum kita review caranya bagaimana, tutorialnya bagaimana, ayo kita ke kandang dulu, ambil telur-telur entok yang apa itu namanya, ada di kandang. Karena di kandang saya itu betinanya sangat banyak, jadi kadang telurnya itu terlalu banyak. Jadi untuk menghasilkan meri yang maksimal untuk setiap petarangan itu saya batasi guys telurnya. Untuk indukan yang mengeram itu antara 10-15 telur saja. Setelah selebihnya itu telurnya pasti saya akan ambil untuk ditetaskan di inkubator agar nanti hasilnya juga maksimal di inkubator dan di pengeraman juga maksimal. Oke, kita kandang dulu yuk, kita ambil telurnya. Oke guys, ini di kandang ada telur ya. Ini yang satu malah betinanya dia angkrem double seperti ini. Untuk teman-teman perlu diketahui kalau ada betina yang angkrem double seperti ini, jangan sampai terjadi karena akan berpengaruh sekali pada penetasan. Padahal di sini ada telurnya, tapi dia nggak mau memilih yang sudah ada betinanya yang sudah angkrem. Biasanya kondisi seperti ini terjadi karena induk sudah dia mungkin over birahi atau bagaimana, jadinya dia memaksakan diri untuk mengeram padahal telurnya sendiri baru 5. Nah, jika terjadi seperti ini teman-teman bisa memisahkan salah satu indukannya, karena jika telur diengerami 2 betina nanti kondisinya tidak akan tidak akan maksimal. Oke, kita ambil aja telur yang ini ya, biar kita ditetaskan di inkubator. Kita pastikan cek telurnya, jika kurang bagus tidak usah, ini masih bagus juga. Jangan diambil semua ya guys, tetap kita sisihkan satu aja buat pancingan indukannya lagi. Oke, kita ke kandang selanjutnya. 5 telur kita ambil. Lihat kondisinya, telurnya besar-besar ya guys ya. Kita sisihkan satu aja. Oke, kita ambil. Kita sisihkan satu, kita ke kandang selanjutnya. Oke guys, di kandang selanjutnya ini ada 2 betina yang mengeram ya. Ini ada telur, tapi ini kan saya ambil karena kayaknya betinanya nggak mau mengeram. Nah, itulah apa itu namanya, kesulitan dalam berternak mentok itu seperti itu. Kadang ada betina yang produknya bagus seperti ini betina ini bertelurnya bagus sekali, cuma dia tidak mau mengeram, tidak tahu kenapa. Pasti ada masalah-masalah yang terjadi kalau kita beternak. Kita ambil telurnya aja ya, kita tekan di inkubator aja. Telur Rambon ini, daripada nanti di sini tidak ada, kita ambil aja. Kita tetap sisihkan satu ya guys ya, buat pancingan. Oke, udah banyak ini. Oke, kita kembali ke inkubator lagi. Jadi itu teman-teman semua, kalau untuk peternak mentok, untuk pengeraman ya maksimal kalau telur entok, karena telur entok itu kadang jumlahnya tidak terhingga. Satu indukan bisa menelur sampai 20 ekor kalau dia masa birahinya bagus. Tetapi untuk pengeraman secara alami saya sarankan maksimal hanya 10-15 telur aja, karena kalau sampai mengeram terlalu banyak nanti percuma, hasilnya tidak maksimal. Oke, kita lanjut ke inkubator guys. Oke guys, langkah selanjutnya setelah kita ambil telur-telur dari petarangan, sebelum telur ini dimasukkan ke mesin penetas, wajib hukumnya telur-telur ini dibersihkan terlebih dahulu.
karena kita tidak tahu telur-telur yang habis dari petarangan itu membawa virus atau bakteri dan lain sebagainya, nanti bisa berakibat fatal di dalam inkubator. Maka dari itu kita bersihkan terlebih dahulu. Caranya gampang banget, kalau saya pribadi menggunakan air hangat ya. Air hangat, nanti telur dibersihkan. Air hangat, contoh seperti ini guys. Kita cukup oleskan kain ke air hangat, lalu kita oles telurnya sampai bersih ya. Pastikan telurnya sampai bersih ya guys ya, jangan sampai ada noda-noda yang terlewat. Nggak usah khawatir karena cangkang telur ini sangat keras sekali, pokoknya ini anti pecah kalau tidak jatuh. Sampai bersih ya guys. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Ini telurnya sudah bersih ya. Kita sisihkan dulu sini. Ini telur yang masih kotor, kita bersihkan dulu. Ini telur yang masih kotor lagi ya, kita pakai air hangat. Kita tinggal gosok saja di bagian telurnya sampai hilang semua noda-nodanya, karena ini nanti kalau masih kotor berakibat fatal dalam penetasan. Karena telur-telur yang tidak steril kita masukkan ke inkubator, nanti ya malah kena bakteri di dalamnya. Jadi untuk membersihkan telur entok ini nggak usah halus lembut-lembut, kita pakai cara kasar nggak apa-apa karena telurnya sangat keras sekali. Oke guys, udah bersih kurang lebih seperti ini ya. Oke guys, ini saya sudah selesai membersihkan telur ya. Ini sudah bersih telur-telur ini. Tahapan selanjutnya dalam penetasan telur mentok, kita ke mesin tetasnya atau ke inkubatornya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, sebelum telur mentok ditetaskan, pastikan kita mengatur semua apa yang dibutuhkan di dalam penetasan. Contohnya ada ini timer otomatis karena saya menggunakan mesin tetas full otomatis. Ini ada suhu, pengaturan suhu, dan ini ada pengaturan kelembapan di dalam inkubator. Jadi teman-teman semua, ketiga alat ini tidak bisa dipisahkan dalam penetasan karena saling berkaitan. Oke, sebelum kita lanjut, pertama kita ke pengaturan suhu dulu. Pengaturan suhu ini di inkubator saya, dan ini juga saya sudah membuktikannya sendiri. Sedang ada yang menetas satu, ini juga sudah pada retak telurnya, sebentar lagi juga menetas. Ini sudah pada retak semua, dan saya membuktikannya sendiri ya ini ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar tutorial, tapi saya juga berbagi pengalaman saya. Oke teman-teman semua, dalam inkubator saya ini saya menggunakan ya suhu bawah itu sekitar minimal 38 derajat Celcius suhu bawahnya, karena ini saya buka jadi suhunya turun ya. Dan untuk suhu atas saya itu memakai maksimal 39 derajat Celcius. Perlu dicatat teman-teman ya, saya ulangi lagi, di suhu bawah saya itu menggunakan suhu minimal 38 derajat Celcius, dan suhu atasnya saya memakai suhu di 39 derajat Celcius. Oke, untuk suhu sudah paham ya. Untuk timer otomatis saya ini menggunakan waktu 3 jam sekali
mesin saya ini akan membalik sendiri dengan mesin ini. Cara settingnya mudah sekali, nanti kan saya kasih tutorial. Jadi selama setiap 3 jam sekali saya mesin saya ini akan membolak-balik sendiri dengan waktu pembalikan sekitar 6 detik saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nanti ada cara settingnya, nanti akan saya bagikan di video selanjutnya untuk cara setting suhu, cara setting timer otomatis ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk timer otomatis ini saya menggunakan waktu 3 jam sekali, mesin akan membalik otomatis selama 3 jam sekali. Dan untuk durasi pembalikan itu hanya 5 detik saya pakai karena tidak usah lama-lama. Yang ketiga, kelembapan. Ini ya guys ya, kelembapannya. Kelembapan ini saya memakai itu antara 50% sampai 70%. Jadi kita menyesuaikan suhu ya. Untuk pengaturan kelembapan juga nanti bisa diatur lewat ini, air. Karena di bawah sini ada air, bawah mesin sini nanti bisa diatur untuk kelembapan. Jadi kelembapan sudah saya pastikan antara 50 derajat sampai 65 derajat atau 70 derajat, tidak masalah. Yang penting tidak melebihi 70 derajat, nanti akan terlalu panas di dalamnya. Oke, setelah pengaturan setting mesin inkubator selesai, telur siap dimasukkan. Jika nanti teman-teman bingung bisa komentar ya. Dan ini perlu teman-teman ketahui lagi, untuk telur yang baru seperti ini, untuk di inkubator itu tidak boleh langsung ditaruh di tempat full otomatis ini, karena nanti akan berpengaruh pada pembentukan sel baru di telur ya. Jadi untuk telur-telur baru saya biasanya itu saya taruh bawah, karena telur baru itu tidak boleh dibolak-balik selama kurang lebih 4 hari, karena dia penyesuaian suhu. Jadi untuk telurnya tidak boleh dibolak-balik dulu selama 4 hari. Nanti setelah 4 hari bisa dipindahkan di area otomatis. Oke, kita taruh dulu telurnya. Cukup taruh bawah sini aja, biar dia penyesuaian suhu di inkubator. Ini telur-telurnya sudah bersih semua ya guys ya, sudah saya bersihkan ya. Ini ada anakan jumbo menetas ini. Telur yang saya masukkan ini telur rambon ini ya. Yang di dalam ini yang menetas ini telur jumbo ini. Ini teman-teman ya, taruh sini aja nggak apa-apa. Sekali lagi teman-teman semua, untuk telur-telur yang baru itu tidak perlu dibolak-balik, kita taruh bawah dulu untuk penyesuaian suhu di dalam inkubatornya. Jadi telur akan penyesuaian dengan suhu baru dan membentuk sel-sel baru. Setelah 4 hari telur di dalam sini dan suhunya dia sudah terbiasa, nanti bisa ditaruh di rak otomatis ini.
Oke guys, ini untuk telur sudah masuk semua ya di rak otomatis ya. Maksud saya di rak bawah ya, yang tidak kena pembalian telur. Karena perlu diingat teman-teman, untuk telur-telur baru, untuk caranya biar tidak kecampur dengan telur yang lama, telur baru itu tidak boleh dibolak-balik selama kurang lebih 4 hari ya. Oke, setelah seperti ini inkubator bisa ditutup, dan setelah 4 hari nanti telur-telur ini bisa dipindahkan di rak otomatis. Dan untuk pengecekan telur atau pemantauan telur, apa itu namanya, setiap 1 minggu sekali telur bisa dicek, apakah telur tersebut memang fertil atau tidak. Jika memang mendapatkan telur yang tidak fertil, jaringannya tidak hidup, nanti bisa langsung dibuang saja. Untuk pengecekan telur fertil, membedakan telur fertil atau tidak fertil, nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya saja. Intinya seperti itu, kita berbagi informasi dasar dulu tentang seperti apa sih cara penetasan telur mentok di inkubator. Karena menetaskan telur mentok itu tidak seperti telur-telur yang lain, karena butuh perawatan yang ekstra. Nanti di minggu ketiga sampai penetasan itu kita nanti juga wajib untuk menyemprotkan air ke cangkang telurnya, karena cangkang telur ini sangat keras. Jika tidak dibantu dengan penyemprotan air seperti ini, nanti telur tidak bisa menetas ataupun nanti meri akan mati di dalam, karena dia tidak bisa menetas. Jadi untuk penetasan telur entok nanti itu agak rumit ya, tapi tenang aja teman-teman, saya akan mengasih informasi, berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara menetas telur entok. Oke, kita telur udah dalam, kita tutup dulu ya guys ya. Ini juga ada telur yang mau menetas lagi, kasihan kalau dia terlalu rendah suhunya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk tutorial penetasan telur entok. Untuk ada yang kurang paham nanti bisa komentar ataupun tanya-tanya langsung di kandang modal nekat. Oke, jangan lupa teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kandang Modal Nekat. Kandang sederhana dengan modal yang sangat nekat. Terima kasih.